Oke, selanjutnya Ibu akan membahas pertanyaan dari Esa Rizka. Pertama, Esa bertanya tentang apakah setiap pelanggar HAM itu mendapatkan hukuman yang sama? Ya, oke. Hukuman bagi pelanggar HAM itu akan sama hukumannya jika bentuk pelanggarannya pun sama, ya. Jadi sekalipun dia itu anak pejabat melakukan pelanggaran HAM, maka dia ya bisa diajukan. Kalau seandainya pelanggarannya itu pelanggaran berat, ya bisa diajukan ke pengadilan HAM. Tapi kalau seandainya pelanggarannya ringan, yang tidak berat, sepertinya itu ya membutuhkan adanya toleransi dan juga sikap pengertian dari orang yang merasa dirugikannya itu. Karena untuk sementara ini pengadilan HAM itu hanya menangani atau hanya memproses pelanggaran HAM berat. Jadi kalau seandainya ada yang melakukan pelanggaran HAM ringan, itu memang belum jelas hukumannya itu apa. Jadi di sini kalau mau melakukan tindak lanjut, artinya untuk menyelesaikan masalah itu sampai tuntas, maka harus mengajukan ke komisi Komnas HAM. Kalau seandainya anak kecil, ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Jadi kalau seandainya ada terjadi KDRT di pihak perempuan, maka ada Komisi Perlindungan Perempuan. Jadi tergantung nanti dari lembaga-lembaga tersebutlah yang akan menindaklanjuti. Jadi kalau bicara tentang pengadilannya itu tidak akan memproses pelanggaran HAM yang ringan, hanya memproses pelanggaran HAM yang berat saja. Kemudian kita buktikan saja ya, umpamanya sebagai contoh ya, dalam suatu perusahaan ada sekelompok karyawannya ingin membentuk organisasi serikat pekerja yang ingin melindungi dirinya dari kesewenang-wenangan atasannya lah di dalam perusahaan itu. Tapi ternyata ditolak oleh atasannya. Dan itu kan berarti melanggar HAM untuk membentuk suatu organisasi. Dan itu agak sulit untuk diprosesnya di dalam pengadilan, dan memang itu tidak mungkin diproses di pengadilan HAM karena itu tidak berat. Hanya saja diatur di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, tepatnya di Pasal 1 angka 6 tentang bagaimana kebebasan membentuk organisasi atau perserikatan gitu. Jadi di sini kita tidak menemukan peraturan yang jelas bagaimana hukumannya. Ya, kita hanya bisa berusaha untuk mengadukan kepada komisi Komnas HAM, ya, Komisi Nasional HAM. Gitu. Selanjutnya bicara yang soal yang kedua dari Esa itu adalah lembaga apa saja yang mengatasi masalah HAM. Yang tadi Ibu sudah sebutkan, ada Komnas HAM secara umum. Kalau pelanggarannya di kalangan anak-anak, ada KPAI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kalau pelanggarannya dilakukan terhadap perempuan, maka ada Komisi Perlindungan Perempuan. Dan kalau sudah
mulai berat, lembaga yang menangani adalah Pengadilan HAM. Ketiga, bagaimana cara mengatasi seseorang yang melanggar HAM tapi dia melakukan pelanggaran HAM-nya di luar negeri? Oke, yang bertanggung jawab terhadap terjadinya pelanggaran HAM itu di suatu negara, ya, itu memang pemerintahan setempat, ya. Pemerintahan yang setempat di mana orang itu melakukan pelanggaran. Tapi untuk hukum internasional di wilayah tertentu seperti umpamanya di Indonesia, yaitu yang tadi Ibu katakan bahwa di sini pemerintah anggota ASEAN itu sudah mempunyai kesepakatan kalau ada seseorang yang melakukan pelanggaran di negara tersebut, maka dia kemungkinan besarnya akan dikembalikan ke negara asalnya untuk diproses. Tapi seandainya kalau negara yang tempat terjadinya pelanggaran akan menindak langsung kepada warga negara Indonesia tersebut, ya itu hak mereka juga, karena mereka punya peraturan HAM-nya sendiri yang tidak bisa dilanggar oleh negara lain. Jadi dia dalam hal ini untuk mengatasinya, yaitu si pelanggar itu dikembalikan kepada negara asalnya, atau bisa saja negara atau pemerintah yang bersangkutan ya menyelesaikannya sendiri. Selanjutnya, pertanyaan, ketika seorang mengadakan acara atau semacamnya sehingga menimbulkan ya keributan sampai akhirnya membuat orang itu tidak bisa nyenyak tidur di malam hari, biasanya terjadinya ini yang memang kita sebut pelanggaran HAM tentang yang berkaitan dengan ketenangan. Dan ini memang memerlukan sekali adanya toleransi, adanya sikap pengertian, ya, saling memahami bahwa memang dalam waktu-waktu tertentu bisa jadi seseorang itu akan membuat suatu kegiatan yang akan membutuhkan pengertian dari teman lingkungan sekitarnya. Jadi ya kita tidak bisa dengan emosi kita marah sambil meneriakkan ini pelanggaran HAM, ini tidak bisa dibiarkan. Saya ingin hidup tenang, saya ingin tidur tenang, itu tidak bisa, karena ini berkaitan dengan kebutuhan manusia juga, bahwa seseorang itu ya harus mengerti tentang kebutuhan mereka, yang bisa jadi dia ingin mengungkapkan kebahagiaannya telah menikahkan anaknya dengan mengundang satu kelompok band atau kelompok musik, kemudian dilakukannya pasti dengan mikrofon atau speaker yang keras, yaitu ya sudah risiko dan kita harus terima dengan lapang dada. Kita tidak bisa emosi, karena kita bisa jadi pun akan mengalami hal seperti itu. Kemudian selanjutnya, hukuman apa yang pantas diperoleh untuk seorang yang mengambil hak hidup seseorang jika diberi hukuman mati? Ya, orang itu sudah melakukan pelanggaran hak, mengambil menghilangkan nyawa orang lain, ya, menghilangkan nyawa orang lain. Dan itu sebetulnya di samping
melanggar HAM itu juga sudah termasuk tindakan kriminal ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa menghilangkan nyawa orang lain itu karena melakukan kejahatan yang berat pada asasnya adalah perbuatan yang tidak bertentangan dengan HAM. Jadi ada seseorang melakukan kejahatan, kemudian dia dihukum dengan hukuman mati, hilangnya kesempatan hidup orang itu. Jadi artinya sudah ada tindakan menghilangkan nyawa orang lain. Itu tidak melanggar itu, karena dia sudah melakukan kejahatan. Memang sudah aturannya diatur dalam KUHP-nya begitu ya. Memang sih berbicara tentang hukuman mati, hukuman bagi orang yang melakukan kejahatan kemudian diberikan hukuman mati, itu sudah cukup lama perdebatannya yang tidak ada hentinya ya. Dan itu bagaimanapun kita harus memahami bahwa peraturan tentang hukuman mati itu memang sudah diatur oleh pemerintah, seperti di Indonesia diatur dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 ya. Ada diatur tentang itu ya. Kemudian kalau kita bicara tentang bagaimana Indonesia melakukan penetapan tentang hukuman mati itu sudah dilakukan penelitian bahwa Indonesia itu adalah berbicara tentang hukuman mati pertama kali diatur di dalam KUHP tentang hukuman mati itu. Kemudian juga diatur juga bagaimana tata cara pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Jadi untuk pelaksanaan hukuman mati di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut ya, Undang-Undang Nomor 2 atau PNPS tahun 1964, bahwa untuk hukuman mati itu diberdirikan di satu tempat ya. Kemudian ada penembak jitu berjajar sekitar 10 orang, dan di antara mereka itu ada 1 peluru saja yang diisi senjatanya. Tidak semua senjatanya diisi, tapi hanya 1. Kenapa? Kenapa mereka tidak ada yang tahu senjata mana yang terisi peluru? Karena untuk mengurangi beban rasa bersalah terus menerus sehingga dia tidak bisa tenang hidupnya, maka tidak diberitahukan senjata mana yang ada pelurunya. Itu tata caranya seperti itu. Jadi ketika terjadi penembakan pun yang mengenai si terhukum itu, tidak tahu si penembaknya mana yang mengenainya itu, karena tidak tahu mana yang isinya senjata itu, isi peluru itu. Kemudian diatur juga tentang hukuman mati itu oleh Peraturan Kapolri Nomor 12 tahun 2010, tepatnya di pasal 1 angka 3. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 di pasal 1. Jadi ya, hukuman mati memang sepertinya melanggar hak. Itu tidak disebut melanggar hak berdasarkan peraturan ini ya. Oke. Selanjutnya pertanyaan dari Mustika.
Mustika Dian Anggreni. Dia bertanya tentang ketika berperang, apakah HAM tetap berlaku? Ya, ketika perang itu tidak ada aturan tentang HAM. Hanya saja ketika perang itu ada diatur dalam hukum perang internasional, ya, yaitu yang mengatur bahwa kalau seseorang itu tidak boleh melakukan penembakan terhadap anak kecil, orang tua yang tidak berdaya, yang sudah uzur, ataupun kepada disabilitas, ataupun juga kepada perempuan yang sedang hamil. Itu aturan-aturan yang dilarangnya saja. Jadi di luar itu tidak diatur, ya, mereka bebas melakukan apapun. Justru orang yang melakukan peperangan itu yang dipikirannya tujuannya adalah menang. Kalau yang namanya bicara tentang menang, ya tidak akan dia berbicara apakah itu melanggar HAM atau tidak. Malah kadang-kadang sudah diatur pun di dalam hukum perang internasional, tidak boleh penembakan diarahkan kepada anak kecil, orang tua yang sudah uzur, perempuan yang sedang hamil, atau disabilitas pun kadang dilanggar, apalagi yang lebih dari itu, ya. Kemudian selanjutnya, yang kedua pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika seseorang menyalahgunakan HAM? Ya, kalau seseorang menyalahgunakan HAM, maka dia sendiri yang akan merasakannya. Dia menyalahgunakan HAM, umpamanya dia punya hak untuk hidup. Dia menyalahgunakannya dengan mengakhiri hidupnya ketika dia mengalami suatu masalah. Itu udah rugi dunia akhirat, ya. Itu luar biasa, itu tidak ada kebahagiaan sedikit pun di dunia akhirat. Makanya Allahumma baik, jangan sampai ada terbersit untuk melakukan hal yang hina seperti itu, yang biasanya memang suka dipertontonkan, diajarkan melalui sinetron-sinetron. Makanya kalian kalau melihat tayangan sinetron, ya disaring. Kalau yang tidak benar ya jangan dimasukkan ke memori, ya itu anggap wah itu udah nggak beres itu, udah mendingan pindahkan saja saluran ke channel lain daripada merusak pola pikir kalian, ya. Kemudian selanjutnya, apa yang terjadi jika tidak ada HAM? Mungkin di sini seandainya seseorang tidak punya hak gitu, tidak punya hak hidup, tidak punya hak kebebasan, tidak punya hak mengeluarkan pendapat, tidak punya hak untuk memiliki, ya seperti apa ya? Sementara hewan pun tidak seperti itu, entah seperti apa yang tidak punya hak seperti itu, ya cuma benda-benda mati saja sepertinya, ya. Karena untuk hewan saja masih punya hak untuk hidup, dia juga punya hak untuk bebas untuk kemana saja, kan. Jadi tidak mungkin manusia itu sampai tidak memiliki HAM itu, ya. Oke, untuk sementara Ibu cukupkan sampai di sini. Nanti akan Ibu lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.